Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Komarudin Holil, MAG, selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami kelompok 11 akan membahas topik evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam. Next. Yang beranggotakan. Yang beranggotakan Salsabila Azahra Yusufana, lalu ada Susilawati Haibali, dan saya sendiri Winda Hamidah Nur Kamilah. Pada materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian evaluasi pendidikan Islam. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation. Kata evaluation berasal dari kata value yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab, valuation berarti tasmim, taklim, atau takdir. Kata evaluation juga berasal dari kata kerja yakni to evaluate yang berarti menilai. Secara terminologi, evaluasi memiliki berbagai pengertian dari berbagai ahli. Pengertian evaluasi menurut M. Chabib Toha adalah bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan alat atau instrumen dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kata evaluasi merupakan upaya mengumpulkan dan mencari keterangan yang akan dijadikan bahan untuk menilai suatu program, menilai hasil, menilai tujuan, atau menilai suatu manfaat dari suatu program atau kegiatan. Jika dihubungkan dengan pendidikan Islam, maka evaluasi itu berarti suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Al-Wahhab menyatakan bahwa evaluasi atau takwim itu adalah sekumpulan kegiatan-kegiatan pendidikan yang menentukan atas suatu perkara untuk mengetahui tercapainya tujuan akhir pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program-program pelajaran yang beraneka ragam. Evaluasi menurut pendidikan Islam ialah cara atau upaya penilaian tingkah laku peserta didik berdasarkan perhitungan yang bersifat menyeluruh, meliputi aspek-aspek psikologis dan spiritual, karena pendidikan Islam tidak hanya melahirkan manusia didik yang berilmu saja atau bersikap religius saja, namun juga manusia didik yang memiliki keduanya, yakni manusia didik yang berilmu serta bersikap religius, beramal baik, dan berbakti kepada Tuhan serta masyarakat. Next. Tujuan evaluasi pendidikan Islam menurut Anas Sujono, tujuan evaluasi adalah yang pertama untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau sejauh mana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Abdul Mujib, tujuan evaluasi adalah satu, mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan, dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang kedua, mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Next.
Fungsi dan kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Fungsi evaluasi pendidikan Islam. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama, mengukur kemajuan. Yang kedua, penunjang penyusunan rencana. Yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Sedangkan secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama yaitu segi psikologis. Kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidik secara psikologis akan memberi pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukan selama ini yang telah membawa hasil, sehingga secara psikologis ia memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua yaitu dari segi didaktik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik akan dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Bagi pendidik, evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan suatu peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta dari segi administratif. Memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan pengambilan keputusan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang kualitas hasil belajar peserta didik. Next. Kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Kalau dari segi ahli fikir pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Lalu dari segi politik, pengambil kebijakan pendidikan Islam untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Next. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Susilwati Hahibali, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sasaran evaluasi pendidikan Islam. Sasaran evaluasi pendidikan meliputi peserta didik dan juga pendidik untuk mengetahui sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Sementara menurut Abu Dinata bahwa sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan.
Selanjutnya, sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Dan yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, anggota masyarakat serta selaku khalifahnya di muka bumi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam ini ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat, maka harus menerapkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yaitu yang pertama, valid. Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Artinya ada kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Yang kedua, berorientasi kepada kompetensi. Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai yang refleksi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Ketiga, berkelanjutan atau berkesinambungan. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian. Yang keempat, menyeluruh. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dan juga meliputi seluruh materi berdasarkan prosedur. Yang kelima, bermakna. Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, evaluasi hendaknya mulai dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berkepentingan. Yang keenam, adil dan objektif. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektif berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Yang ketujuh, terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Yang kedelapan, ikhlas. Evaluasi dilakukan dengan niat dan yang bersih dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan dan baik kepentingan peserta didik. Yang kesembilan, praktis. Evaluasi dilakukan dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan beberapa indikator yaitu hemat waktu, biaya, dan tenaga, mudah diadministrasikan, mudah men-score dan mengelolanya, mudah ditafsirkan, dicatat, dan akurat. Kemudian yang ke-10, sistematis. Evaluasi dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang ke-11, menggunakan acuan kriteria, yaitu evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-12, akuntabel, yaitu evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Selanjutnya ada prinsip khusus. Itu yang pertama, adanya jenis penilaian yang digunakan yang memungkinkan adanya kesempatan terbaik dan maksimal bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan hasil belajar mereka. Yang kedua,
Setiap peserta didik harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatatan secara tepat prestasi dan kemampuan serta hasil belajar yang dicapai peserta didik. Dan yang ketiga, hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi peserta didik yang pencapaiannya di bawah kriteria ketuntasan. Dan yang keempat, penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam sekolah maupun luar sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Susilawati David telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Salsabila Ajara Yusufana, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator sebelumnya. Jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam. Berbicara mengenai jenis-jenis evaluasi pendidikan, hal ini dapat diklarifikasi dalam 3 segi berikut, yaitu ada 1. Klasifikasi dilihat dari fungsinya, yang kedua, klasifikasi evaluasi dilihat dari caranya, dan yang ketiga yaitu klasifikasi dilihat dari tekniknya. Dalam klasifikasi dilihat dari fungsinya yaitu ada 1. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang menetapkan tingkat penguasaan peserta didik dan menentukan bagian-bagian tugas yang belum dikuasai dengan tepat. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, yaitu penilaian secara umum tentang keseluruhan hasil dari proses belajar mengajar yang dilakukan pada setiap akhir periode belajar mengajar secara terpadu. Yang ketiga yaitu ada evaluasi diagnostik, ialah penilaian yang dipusatkan pada proses belajar mengajar dengan melokalisasikan suatu titik keberangkatan yang cocok. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi penempatan, yaitu placement evaluation, yang menitik ibaratkan pada penilaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 1. Yaitu ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang diperlukan untuk awal proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu pengetahuan peserta didik tentang tujuan mengajar yang telah ditetapkan sekolah. Dan yang ketiga yaitu minat dan perhatian, kebiasaan bekerja, corak kepribadian yang menonjol, yang mengandung monotasi kepada suatu mode tertentu, yaitu 2. Klasifikasi evaluasi dilihat dari caranya. Yang ke-1 yaitu adalah evaluasi kuantitatif. Dinyatakan dengan angka dapat dilakukan untuk menilai aspek-aspek tingkah laku peserta didik dalam bidang kognitif. Yang kedua yaitu evaluasi kualitatif. Dinyatakan dengan ungkapan dan dilakukan untuk menilai aspek-aspek afektif. Kedua cara evaluasi tersebut membuktikan teknik pelaksanaan, yaitu teknik dan tes dan non-tes. Yang tiga yaitu klasifikasi dilihat dari tekniknya. Yang satu yaitu ada teknik tes. Dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk, dan cara membuatnya. Dan yang kedua yaitu teknik non-tes. Dapat dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya, atau laporan dan skala sikap. Next. Ya, yang terakhir yaitu ada langkah-langkah evaluasi pendidikan. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa prosedur atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan demi berhasil suatu kegiatan evaluasi. Berikut dikemukakan prosedur pelaksanaan evaluasi menurut Zainal Arifin. Yang ke-1 yaitu ada perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi adalah langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi. Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya adalah merumuskan tujuan penilaian, mengidentifikasi kompetisi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, uji coba dan analisis instrumen, revisi, dan merakit instrumen baru. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sangat bergantung dari jenis evaluasi yang digunakan, karena hal ini akan berdampak pada penentuan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, guru dapat menggunakan tes atau tes pelaksanaan penilaian hasil belajar maupun non-tes, angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Digunakan untuk memantau pelaksanaan evaluasi agar tetap sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi monitoring ada dua, yaitu untuk melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi, dan untuk melihat hal apa yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi. Yang keempat yaitu ada pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah sujud data yang sudah terkumpul menjadi sebuah sajian menarik dan bermakna. Data evaluasi ada dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang berbentuk kualitatif tentu dianalisis secara kualitatif, begitu pula yang kuantitatif. Yang kelima yaitu ada laporan hasil evaluasi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua wali, kepala sekolah, pengawas, pemerintah, mitra sekolah, dan peserta didik itu sendiri harus menerima laporan hasil dari evaluasi. Yang terakhir yaitu ada penggunaan hasil evaluasi. Tahap akhir dalam evaluasi adalah penggunaan atau pemanfaatan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberi feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, kesimpulannya adalah secara etimologi, evaluasi dari bahasa Inggris, evaluasi dan evaluation, berasal dari kata value yang berarti nilai atau harga, dalam bahasa Arab, valuation berarti tatsmin, takim atau takdir. Secara etimologi, evaluasi memiliki berbagai pengertian dari berbagai ahli. Pengertian evaluasi menurut M. Chabib adalah bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan alat atau instrumen, dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kata evaluasi merupakan upaya mengumpulkan dan mencari keterangan yang akan dijadikan bahan untuk menilai satu program. Menilai hasil, menilai tujuan, atau menilai suatu manfaat dari suatu program atau kegiatan. Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan. Menurut Anas Sudijono, tujuan evaluasi adalah pertama, untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau sejauh mana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga. Kedua, yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, cara, dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi evaluasi pendidikan umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu mengukur kemajuan, penunjangan penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Cukup segitu, moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Ajara Yusufana. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga materi pada kali ini bermanfaat untuk semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.